Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Pertama-tama
marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, yang telah menunjuki kita siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat. Di atas mimbar ini, perkenankanlah saya menyampaikan wasiat kepada saudara-saudara sekalian dan kepada diri saya sendiri. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin menjauhi semua larangan-larangannya dan melaksanakan segala perintah-perintahnya dalam seluruh aktivitas dan sisi kehidupan. Sesungguhnya kita semua kelak akan menghadap Allah sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas yang kita lakukan di dunia ini. Pada hari itu, hari yang tidak diragukan lagi akan kedatangannya, yaitu hari kiamat. Tidak akan bermanfaat harta benda yang dikumpulkan dan anak yang dibangga-banggakan, kecuali bagi orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang betul-betul bersih dari syirik, sebagaimana firman-Nya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali bagi orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Masyarakat muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini saya akan membahas tentang hubungan antara dosa dan bencana yang menimpa umat manusia. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 112, yang artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap penjuru tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Kebanyakan orang memandang berbagai macam musibah yang menimpa manusia hanya dengan logika berpikir yang bersifat rasional, terlepas dari tuntunan wahyu ilahi. Misalnya terjadi bencana alam berupa letusan gunung berapi, banjir, gempa bumi, kekeringan, kelaparan, wabah penyakit, dan lain sebagainya dianggap sebagai fenomena kejadian alam yang bisa dijelaskan secara rasional sebab-sebabnya. Demikian pula dengan krisis yang berkepanjangan yang menimbulkan berbagai macam dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat tidak merasakan kehidupan aman, tentram, dan sejahtera, hanya dilihat dari sudut pandang logika rasional manusia, sehingga solusi-solusi yang diberikan tidak mengarah pada penghilangan sebab-sebab utama yang bersifat transendental, yaitu kemaksiatan umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta jagat raya. Bila umat manusia masih terus-menerus menentang perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah, maka bencana demi bencana, krisis demi krisis, wabah demi wabah akan datang silih berganti, sehingga mereka betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Marilah kita lihat keadaan sekitar kita. Berbagai macam praktek kemaksiatan terjadi secara terbuka dan merata di tengah-tengah masyarakat. Perjudian marak di mana-mana, prostitusi, narkoba merajalela, pergaulan bebas semakin menjadi-jadi, minuman keras menjadi pemandangan sehari-hari. Kolusi dan manipulasi telah menjadi tradisi, serta pembunuhan tanpa alasan yang benar telah menjadi berita setiap hari.
Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa segala kemungkaran, segala musibah terjadi merajalela di tengah masyarakat yang mayoritas muslim ini? Jawabannya adalah tidak ditegakkannya kewajiban yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu amar ma'ruf nahi munkar secara serius baik oleh individu maupun pemerintah sebagai institusi yang paling bertanggung jawab dan paling mampu untuk memberantas segala macam kemungkaran secara efektif dan efisien. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah merubahnya dengan tangannya. Bila tidak mampu, ubahlah dengan lisannya. Bila tidak mampu, ubahlah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis sahih riwayat Muslim. Apabila kewajiban amar ma'ruf nahi munkar itu tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka sebagai akibatnya Allah akan menimpakan azab secara rata baik pada orang-orang yang melakukan kemungkaran ataupun tidak. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis hasan riwayat Tirmidzi. Demi Allah yang diriku berada di tangannya, hendaklah kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar, atau Allah akan menurunkan siksa kepada kalian, lalu kalian berdoa namun tidak dikabulkan. Demikian pula Allah menegaskan di dalam surat Quran, surat Al-Maidah ayat 78 dan 79, bahwa salah satu sikap dilaknatnya suatu bangsa adalah bila bangsa tersebut meninggalkan kewajiban saling melarang perbuatan munkar yang muncul di kalangan mereka. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak melarang perbuatan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka berbuat. Quran surat Al-Maidah ayat 78 dan 79. Yang dimaksud laknat di sini adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian supaya bangsa ini bisa keluar dan terhindar dari berbagai krisis dalam kehidupan di segala bidang dan selamat dari beragam musibah dan bencana, hendaklah seluruh kaum muslimin dan para pemimpin atau penguasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang perbuatan-perbuatan munkar sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing, mentaati Allah Ta'ala dan menjauhi seluruh larangan-larangan dalam seluruh aspek kehidupan. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim wa lakum.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Allahu Akbar. Sallallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.